Desi adalah seorang wanita yang terobsesi ingin terlihat lebih cantik dan menarik agar mendapat banyak THR dari para pria di sekitarnya. Ia rela pasang susuk kecantikan untuk memenuhi ambisinya tersebut. Meskipun awalnya berjalan lancar, tetapi lama-lama susuk tersebut membawa kutukan yang sangat mengerikan. Banyak banget. Makasih banyak ya Om THR-nya. THR tahun ini bener-bener lebih banyak daripada tahun kemarin. Makasih banyak ya Om. Waduh, dikasih THR tuh di sana. Aku harus kesana juga lah. Biar dikasih THR sama Om Joko. Mudah-mudahan THR kali ini gede ya, gak kayak yang sebelumnya. Desi, selamat lebaran ya Des. Minal aizin wal faizin. Gimana kabarnya Des? Sehat kan? Udah lama lo nggak ketemu. Iya Om, alhamdulillah Desi sehat kok. Om, selamat lebaran juga ya Om. Minal aizin wal faizin. Maafkan kalau Desi ada salah sama Om. Ya gak apa-apa kok. Ayo masuk, kita makan-makan kue-kuenya di dalam. Nggak usah Om. Desi lagi buru-buru nih. Desi langsung pamit aja kali ya Om. Mana sini Om, THR-nya buat Desi. THR lo Des, kamu udah SMA. THR itu buat anak kecil Des, bukan buat orang dewasa kayak kamu. Kamu kan udah gede, masa masih minta THR sih Des? Tapi THR itu buat yang masih kecil Desi. Kayak anak-anak tadi. Kamu yang udah dewasa ya udah nggak perlu lagi minta-minta THR. Mungkin lain kali ya Des. Iya Om, mungkin aku memang harus berhenti minta-minta THR. Terima kasih ya Om, udah mau ngingetin aku. Kenapa sih? Dulu waktu kecil aku sering kasih banyak THR. Sekarang malah cuekin gitu aja. Gimana sih? Gak adil banget. Ngajak-ngajak ini semua kan aku udah gak lucu lagi kayak kecil ya. Udah gak menarik lagi. Iya pengajar. Aku gak bisa diginiin terus. Aku kan butuh uang. Artinya aku dong yang lebih diutamakan, bukan anak-anak kecil seperti itu. Aku gak boleh diem aja. Aku harus berpikir gimana caranya supaya orang-orang gak melupakan aku cuma karena aku udah gede. Kenapa nak? Kok muka kamu kayak orang lagi marah-marah itu? Apa sih yang bikin kamu gak senang? Waktu aku kecil aku bisa dapat THR banyak banget Bu. Tapi sekarang kok gak ada yang mau ngasih aku THR sama sekali. Aku malah cuekin begitu aja. Ini gak adil Bu, benar-benar gak adil. Ya namanya juga udah gede sayang. Orang-orang itu kan lebih suka ngasih THR ke anak-anak kecil. Mereka anggap anak-anak kecil itu lebih butuh daripada yang udah dewasa seperti kamu. Tapi aku juga masih butuh uang Bu. Gak adil banget semua orang cuma peduli sama anak kecil. Kenapa sih aku gak boleh dapat bagian yang lebih besar? Sabar nak, rezeki itu gak selalu datang dari THR. Mungkin ada jalan lain yang lebih buat kamu. Tapi yang penting sekarang kamu bersyukur dengan apa yang kamu punya. Sabar. Gimana caranya sabar kalau semuanya gak sesuai dengan harapan? Dulu aku bisa dapat THR, sekarang malah cuma sedikit banget. Aku merasa seperti nggak dihargai Bu. Rezeki itu datangnya dari Allah nak. Kamu nggak bisa cuma bergantung sama THR untuk kebahagiaan kamu. Mungkin nanti kamu akan menemukan jalan yang lebih baik untuk meraih semua itu. Desi hanya mendengus kesal, merasa perkataan ibunya terlalu sederhana dan tidak memberikan solusi yang dia cari. Setelah beberapa saat Desi merasa penat dan memutuskan keluar rumah. Pada saat itulah dia bertemu dengan Cika temannya. Gila, THR tahun ini benar-benar gede banget. Padahal kan udah SMA loh. Tapi tetap dapat banyak, bahkan lebih banyak dari tahun lalu. Ciko, lo masih dapat THR banyak banget sih. Gue aja dapetnya pelit banget. Lu sih nggak kayak gini. Semuanya banyak, sekarang malah dikasih dikit. Ya iyalah Desi, lo pikir orang-orang itu ngasih THR cuma karena kasihan sama kita? Enggak baby, mereka ngasih THR karena mereka tertarik sama kita, ngerti nggak? Maksud lo apa Cik? Nggak paham. Jadi orang ngasih THR itu cuma kalau kita menarik perhatian mereka. Oh kayaknya aneh gitu. Ya betul banget. Lo lihat gue kan, gue dandan pakai baju bagus, wangi, kelihatan menarik. Orang-orang jadi suka sama gue, terus mereka ngasih THR deh, simpel kan? Jadi selama ini orang cuma peduli sama penampilan kita. Kalau kita nggak menarik, mereka nggak bakal ngasih THR. Ya begitulah dunia ini sis.
Kalau lo pengen yang baik THR, lo harus bikin diri lo menarik. Bukan cuma penampilan, tapi aura juga harus kelihatan menarik buat orang lain. Apa aku harus mulai dan lebih rapi ya? Pakai baju lebih cantik, biar terlihat lebih elegan. Apa jangan-jangan selama ini aku memang gak cukup menarik buat orang-orang? Susuk itu yang bikin Cika kelihatan lebih menarik di mata orang-orang. Cik, kamu menginginkan THR jadi lancar, maka susuklah solusinya. Susuk, pakailah susuk. Kamu pasti nggak akan menyesal. Iya Des, percaya deh. Gue juga dulu mikirnya kayak lo. Tapi setelah gue pakai, gue bisa dapet THR lebih banyak dan orang-orang juga lebih perhatian. Gue tahu lo pasti mikir ini hal yang aneh kan. Tapi gue udah coba dan buktiin memang sangat nyata. THR gue jadi lanjut banget. Tapi itu aman gak sih? Aman Des, yang penting lo pasangnya sama orang yang ngerti. Gue kenal dukun susuk yang udah sering bantu gue. Murah, gak ribet, dan langsung rasa efeknya. Kalau mau, gue bakal kenalin lo ke Mbah Surti. Tinggal kita atur waktunya aja. Iya deh, boleh. Ya udah, kalau gitu gue ikut lo aja ya. Tapi awas aja kalau sampai nanti ada masalah. Aman. Jadi kamu ini pasien selanjutnya. Ada sesuatu yang berbeda pada dirimu nak. Tapi dengan sebuah susu semuanya akan berubah dan jadi lebih baik. Apa kamu siap? Iya mbah, saya siap. Saya mau pasang susuk biar bisa lebih menarik di mata orang-orang. Semua orang akan melirik saya dan gak ada yang bisa mengabaikan pesona saya nanti kepadanya. Pokoknya jangan khawatir deh, lo pasti akan nyesel kalau nggak coba. Ini kesempatan besar buat lo. Lo bakal lihat betapa kerennya perubahan nanti. Tutup matamu dulu, rasakan aliran energi ini masuk ke dalam tubuhmu. Susuk ini akan menyatu dengan dirimu dan mengubah segalanya. Wah, panas banget mbah, panas. Aku nggak tahu kalau bakal seperti ini. Itulah tanda kalau susuk itu mau bekerja, Dok. Semua perubahan itu pasti mau rasa sakit. Tapi kalau kamu tahan, kamu akan dapatkan manfaat yang luar biasa. Tenang aja, Des. Gini memang prosesnya. Nanti lo bakal ngeliat hasilnya. Lo bakal lebih cantik, lebih bersinar, dan semua orang bakal terpesona. Cika, muka gue, lo liat gak? Kok rasanya beda banget, lebih cerah, lebih hidup. Ini benar gara-gara susuk semuanya. Hahaha, iyalah. Gue kan udah bilang sama lo tadi. Lo sekarang kelihatan kayak bintang, Des. Gue yakin semua orang bakal ngasih THR lo nanti. Mereka gak bakal bisa menolong. Tapi ingat, Dok, ada pantangan yang tidak boleh kamu langgar setelah pasang susuk ini. Kalau melanggar, kekuatan susuk bisa terbalik dan lo bisa menyesal seumur hidup. Apa pantangannya, Mbak? Gue gak mau melanggar, tapi gue harus tahu dulu. Jangan makan sate dan jangan bersin di tengah malam. Dua itu sangat berbahaya buat kamu dan bisa merusak segalanya. Kenapa gak boleh makan sate, Mbak? Gue suka banget loh, sate itu kan enak banget. Kenapa mesti dihindarin? Sate itu mengandung tusuk yang bisa mengganggu kekuatan susuk dan bisa mengusir energi positif dari tubuh kamu. Kalau itu terjadi, lo bisa kehilangan daya tarik, bahkan jadi lebih buruk dari sebelumnya. Kalau ngasih tengah malam, kenapa nggak boleh, Mbak? Apa yang bakal terjadi kalau gue tetap melakukan itu? Karena di tengah malam kadang kamu bisa melihat bukan dirimu yang ada di teknik. Jadi hal-hal yang tak seharusnya terlihat. Kalau lo berani ngelakuin itu, siap-siap aja. Desi merasa merinding, namun di sisi lain ada rasa penasaran yang menggelora. Pantangan itu terdengar semakin menyeramkan, tapi ia tahu kini hidupnya sudah berbeda. Waduh, kalau udah cantik-cantik gini sih ngasih THR-nya nggak boleh THR receh. Ini harus THR gede, biar lebih mantap. Saya kasih kamu THR lebih ya. Oke nih, THR buat kamu. Pak Jo, kok ini bisa aja? Nggak ada bedanya kok, Pak. Sama aja. Saya cuma sedikit perawatan aja sih, biar makin pede dan makin cantik di hari lebaran ini. Desi terus melanjutkan perjalanan ke rumah-rumah. Setiap dia muncul, semua orang menatapnya dengan kagum dan memberikan uang THR dengan sejumlah yang fantastis.
Gila, baru pertama aja udah dapet segini. Sepertinya tahun ini bakal cuan besar deh. Hahaha. Des, ayo makan sini. Ini sate kambing enak banget loh. Pasti kamu suka. Jangan cuma liatin aja, makan yang banyak ya kalau boleh di sini. Hehe, iya bu. Lagian juga aku udah lapar banget nih. Orangnya aja udah bikin ngiler. Apalagi satenya, gak sabar banget mau langsung makan. Bagus, anak muda memang harus makan makanan yang bergizi. Makan yang banyak biar kamu sehat dan juga kuat. Jangan cuma mikirin penampilan aja, tubuh juga harus tetap terjaga. Baru beberapa suapan tiba-tiba tubuh Desi terasa aneh, jantungnya berdebar lebih kencang, keringat mulai keluar dan suhu tubuhnya naik dengan sangat drastis. Kok badan aku panas banget ya? Kenapa tiba-tiba gini? Rasanya kayak ada yang gak beres. Desi, kamu gak kenapa-napa nak? Kok muka kamu pucat gitu? Coba tenang nak, jangan panik dulu. Kalau merasa gak enak badan, kita berobat ya ke dokter sekarang. Aku nggak tahu bu, badan aku kayak ditarik-tarik dari dalam, rasa panasnya nggak hilang-hilang, malah makin jadi ini rasanya. Kau melanggar, kamu nggak bisa lari dari apa yang udah kamu pilih. Semuanya karena keinginanmu sendiri. Apa yang kamu lakukan ada harganya. Apa? Kenapa dengan aku? Kenapa bisa begini? Dia bilang kalau kamu melanggar sesuatu yang nggak boleh. Kamu melanggar, kamu akan menerima akibatnya. Jangan pikir kamu bisa bebas begitu saja. Semua ada harga yang harus dibayar. Ini nggak mungkin. Ini cuma mimpi. Ini pasti cuma mimpi. Lebih baik aku tidur aja sekarang. Mungkin aku kecapean karena kebanyakan jalan hari ini. Astagfirullahaladzim. Pergi dari sini setan, ada setan, pergi sana. Pergi, jangan datang dan mengganggu hidup kami. Pak, ini aku Pak Desi. Bapak, kenapa sih kok malah jadi tahu kayak gitu? Aku nggak ngerti apa yang salah. Aku bener-bener bingung dengan situasi ini. Itu Desi, kenapa ya? Wajahnya kok aneh banget. Kok kelihatan seperti bukan manusia lagi? Apa jangan-jangan dia melanggar pantangan susuknya? Waduh, bisa bahaya ini. Aku harus buru-buru masuk ke dalam rumah. Desi kembali ke rumah dengan perasaan kacau. Ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi padanya. Dengan perasaan lelah, ia mencoba untuk istirahat sejenak. Desi, kamu telah melanggar pantangannya. Sekarang waktunya kamu akan merasakan apa yang terjadi pada orang yang melanggar aturan, Desi. Kenapa sekarang semua orang kayak takut ngeliat aku ya? Aku nggak ngapa-ngapain kok. Kenapa mereka malah ngeliat aku kayak gitu? Apa yang aneh dengan muka aku ini? Kamu nggak bisa lari, Desi, sudah terlambat. Kamu yang memilih jalan ini. Sekarang waktunya untuk membayar harganya. Tidak. Mbak Surti, tolong aku Mbak, aku butuh bantuan. Kamu harus bantu aku nggak tahu harus kemana lagi. Aku merasa ada yang salah sama diri aku Mbak Surti. Gak mungkin, kemarin Mbak ini ada barang-barangnya. Aku butuh Mbak Surti di sini. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Bah, kenapa di sini nggak ada siapa-siapa? Kamu terlambat Desi, kamu nggak bisa lari dari takdirmu. Nggak, ini bukan aku, ini pasti ada sesuatu yang nggak beres. Sekarang kamu bukan manusia lagi Desi, kamu sama jadi bagian dari dunia kami. Hihihi. Kamu sedang membuat kesalahan besar Desi, ikut kami. Tidak, jangan, aku nggak mau.